Selamat malam, Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IRIC Channel, yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IRIC Channel. Mulai dari langkah ekspansi emiten tambang ke Papua Nugini, lonjakan saham top gainer usai libur panjang, aksi korporasi Bukalapak lewat Mesop tahap kedua, penguatan jajaran manajemen di emiten emas, sampai tekanan yang masih membayangi harga crude palm oil atau CPO. Kalau dicermati, 5 berita ini memang datang dari sektor yang berbeda-beda. Tetapi justru disitulah menariknya, karena pasar modal tidak pernah bergerak dalam ruang kosong. Satu sektor bicara soal ekspansi, sektor lain bicara soal insentif internal. Sementara komoditas justru memberi sinyal kehati-hatian. Dan di tengah semua itu, investor mencoba mencari arah. Mana yang sekedar sentimen jangka pendek dan mana yang benar-benar bisa menjadi cerita pertumbuhan jangka menengah. Kita mulai dari berita pertama. Cuan PTRO incar tambang Papua Nugini. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan bersama PT Petrosia Tbk atau PTRO mengajukan binding offer kepada Tolu Mineral Limited. Nilainya mencapai 23,75 juta dolar Australia dalam bentuk convertible note. Instrumen ini nantinya dapat dikonversi menjadi kepemilikan saham minimal 4,99% di Tolu Minerals. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana, ini adalah langkah awal yang serius untuk masuk ke aset tambang di Papua Nugini. Jadi ini bukan sekedar penjajakan biasa. Binding offer menunjukkan bahwa pembicaraan sudah bergerak ke tahap yang lebih konkret. Sementara convertible note memberi fleksibilitas karena pada tahap awal bentuknya masih instrumen keuangan, tetapi nantinya bisa berubah menjadi kepemilikan saham. Yang menarik, langkah ini menunjukkan bahwa emiten tambang Indonesia semakin percaya diri untuk melihat peluang di luar negeri. Papua Nugini bukan wilayah sembarangan. Kawasan ini dikenal punya potensi mineral yang besar. Maka ketika Cuan dan PTRO masuk lewat jalur seperti ini, pasar langsung membaca bahwa ada ambisi ekspansi yang lebih luas dari sekedar mengelola aset yang sudah ada. Bagi investor, berita seperti ini biasanya langsung memunculkan optimisme. Kenapa? Karena pasar senang pada dua kata, pertumbuhan dan ekspansi. Ketika perusahaan menunjukkan keberanian memperbesar basis aset, apalagi di sektor tambang, maka persepsi yang terbentuk adalah perusahaan tidak sedang diam, tidak sedang menunggu, tetapi sedang aktif membuka peluang baru. Namun tentu saja pasar yang matang tidak akan berhenti di euforia awal. Investor juga akan bertanya seberapa menarik kualitas aset yang diincar, bagaimana profil risikonya, apakah transaksi ini nantinya bisa memberikan kontribusi berarti pendapatan dan laba, atau satu lagi yang paling penting, apakah manajemen mampu mengeksekusi langkah ini dengan disiplin. Karena kita tahu dalam bisnis tambang, cerita besar seringkali terdengar sangat menjanjikan di awal, tetapi hasil akhirnya sangat ditentukan oleh eksekusi. Mulai dari due diligence, struktur pembiayaan, izin, risiko operasional, sampai kondisi harga komoditas ke depan. Semua itu akan menentukan apakah ekspansi ini benar-benar menjadi mesin pertumbuhan baru atau sekedar headline yang menarik untuk sementara waktu. Jadi dalam konteks berita ini, pasar mendapatkan satu sinyal jelas. Grup ini ingin tumbuh lebih besar, dan bagi investor itu cukup untuk membangun perhatian awal. Tinggal nanti apakah perhatian itu berubah menjadi keyakinan, semuanya akan bergantung pada langkah lanjutan. Berita kedua, top gainer usai libur panjang, saham tekstil memimpin. Pada perdagangan Rabu 25 Maret 2006, IHSG ditutup menguat 2,75% ke level 7.302. Nilai transaksi juga besar mencapai 25,07 triliun rupiah. Ini menunjukkan satu hal yang cukup jelas. Likuiditas kembali deras, minat transaksi tinggi, dan pasar langsung panas begitu perdagangan kembali dibuka. Tetapi yang paling menarik justru bukan hanya penguatan indeksnya, melainkan daftar saham top gainer yang dipenuhi lonjakan tajam. Bahkan ada yang menembus lebih dari 30% dalam sehari. Saham PT Eversen Tex Tbk atau ST menjadi pemimpin top gainer dan kenaikan 34,96%.
Disusul PT Island Concept Indonesia Tbk atau ICON yang naik 34,55%. Kemudian PT Trisula Tekstil Indonesia Tbk atau BEL yang menguat 34,23%. Kalau melihat daftar ini, kita langsung menangkap satu nuansa yang sangat khas pasar Indonesia. Ketika sentimen membaik dan likuiditas kembali deras, saham-saham lapis kedua dan lapis tiga seringkali menjadi panggung utama. Bukan hanya saham big cap yang bergerak, tapi juga saham-saham dan kapitalisasi lebih kecil yang justru melonjak lebih jauh agresif. Ini penting untuk dicatat karena kenaikan indeks yang sehat biasanya memberi ruang bagi rotasi sektor dan rotasi minat investor. Di saat institusi mungkin boleh masuk ke saham-saham besar, investor retail akan mencari peluang yang lebih cepat bergerak. Dan seringkali saham-saham seperti inilah yang menjadi sasaran karena menawarkan potensi kenaikan harian yang besar. Tapi disinilah disiplin sangat dibutuhkan, sebab di balik potensi cuan cepat, volatilitasnya juga sangat tinggi. Saham yang naik 30% dalam sehari bisa saja menarik perhatian besar. Namun pertanyaannya, apakah kenaikan itu didorong oleh perbaikan fundamental? Apakah ada katalis yang jelas atau ini murni didorong oleh sentimen dan momentum? Pasar seringkali membuat investor tergoda untuk mengejar harga, terutama ketika melihat papan top gainer yang penuh warna hijau terang. Tetapi investor yang berpengalaman tahu tidak semua kenaikan layak dikejar. Ada kalanya lebih baik melewatkan peluang daripada masuk terlalu tinggi hanya karena takut ketinggalan momentum. Di sisi lain, daftar top gainer juga memberi pesan yang tidak kalah penting, yaitu bahwa appetite terhadap risiko sedang kembali muncul. Ini biasanya menandakan kepercayaan diri pasar sedang membaik. Dan ketika risk appetite naik, kita biasanya melihat pergerakan yang lebih luas, bukan hanya di satu sektor. Jadi berita ini bukan segera soal siapa yang naik paling tinggi, berita ini mencerminkan psikologi pasar. Setelah jeda libur panjang, investor kembali dengan semangat tinggi. Transaksi melonjak, indeks menguat, dan saham-saham momentum menjadi buruan. Gambaran seperti ini menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam fase aktif. Tinggal pertanyaannya, apakah fase ini akan bertahan atau justru cepat berubah menjadi aksi ambil untung. Berita ketiga, Mesop tahap 2 Bukalapak dimulai. PT Bukalapak.com Tbk atau Buka membuka pelaksanaan Mesop tahap 2. Mesop adalah program kepemilikan saham untuk manajemen dan karyawan. Dalam tahap kedua ini, jumlah hak opsi yang dirasakan mencapai 4.592.620 saham. Dan harga tembus ditetapkan Rp189 per saham. Periode pelaksanaannya berlangsung selama 30 hari bursa, mulai 1 April hingga 18 Mei 2026. Bagi sebagian investor, istilah Mesop mungkin terlihat teknis, tetapi sebenarnya inti dari program ini cukup sederhana. Perusahaan ingin memberi insentif berbasis saham kepada manajemen dan karyawan. Harapannya mereka tidak hanya bekerja sebagai pegawai, tapi juga ikut merasa memiliki perusahaan. Dengan begitu, kepentingan internal perusahaan bisa lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham. Di atas kerjas, ini terlihat positif, dan memang banyak kasus program seperti ini bisa menjadi alat yang efektif untuk menjaga loyalitas dan motivasi tim, terutama di sektor teknologi, di mana persaingan talenta sangat ketat dan keberhasilan perusahaan seringkali sangat bergantung pada kualitas eksekutif tim internal. Tapi pasar tentu tidak melihat hanya dari satu sisi, ada sisi lain yang langsung diperuntukkan, yaitu potensi dilusi ketika jumlah saham bertambah karena pelaksanaan opsi. Porsi kepemilikan pemegang saham lama bisa terdilusi. Dan untuk emiten yang masih terus dinilai berdasarkan prospek masa depan seperti Buka, isu seperti ini cukup sensitif. Itulah sebabnya setiap aksi korporasi semacam ini harus dibaca secara seimbang, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini pasti baik. Tetapi juga jangan buru-buru menganggap ini buruk. Yang lebih penting adalah membaca konteksnya. Apakah perusahaan sedang berusaha mempertahankan talenta kunci? Apakah manajemen sedang menunjukkan komitmen jangka panjang? Apakah insentif ini masuk akal dibandingkan strategi bisnis perusahaan ke depan? Dan yang paling penting, apakah pasar percaya bahwa langkah ini akan mendukung menciptakan nilai di masa datang? Untuk Bukalapak, pertanyaan ini sangat relevan karena investor di saham teknologi pada dasarnya selalu menaruh perhatian pada dua hal.
jalur menuju profitabilitas, dan kualitas manajemen dalam mengeksekusi transformasi bisnis. Jadi, MESOP bukan sekedar program administratif. Ia adalah bagian dari pesan korporasi. Pesan yang ingin dikirim bisa dibaca seperti ini. Perusahaan masih ingin menjaga mesin internalnya tetap solid, tetap termotivasi, dan tetap punya kepentingan langsung terhadap kinerja saham. Kalau pasar percaya pada pesan itu, responnya bisa konstruktif. Tetapi kalau pasar justru lebih fokus pada potensi dilusi, maka responnya bisa lebih hati-hati. Singkatnya, berita ini bukan berita yang eksplosif. Ini bukan jenis berita yang langsung membuat pasar berguncang. Tetapi justru karena itulah berita ini penting, yang memberi gambaran tentang bagaimana perusahaan teknologi mengatur strategi insentif internal di tengah tuntutan pasar yang semakin kritis. Berita keempat, emas perkuat direksi dan komisaris. Emiten emas, PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas, perusahaan ini memperkuat jajaran direksi dan komisaris dengan menunjuk 3 calon direktur baru. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi untuk mendukung ekspansi, pertumbuhan produksi emas yang berkelanjutan, serta memperkuat standar tata kelola global, transparansi, dan akuntabilitas. Sekilas, berita pergantian atau penambahan jajaran manajemen memang sering terlihat administratif. Bahkan tidak jarang dianggap kurang menarik dibandingkan kabar akuisisi atau lonjakan laba. Tetapi bagi investor yang memahami pasar, perubahan di level direksi dan komisaris justru bisa sangat penting, karena arah perusahaan pada akhirnya ditentukan oleh siapa yang menjalankannya. Yang membuat berita ini semakin relevan adalah momentum waktunya. Emas disebut sedang memasuki fase baru, yaitu produksi emas komersial. Bahkan penjualan emas perdana kepada PT Aneka Tambang Tbk sudah direalisasikan pada Maret 2026. Ini berarti perusahaan sedang bergerak dari fase persiapan ke fase operasional yang lebih nyata. Nah, ketika perusahaan masuk ke tahap seperti ini, kebutuhan terhadap kepemimpinan yang kuat menjadi jauh lebih besar. Karena tantangannya bukan lagi segera menyiapkan proyek, tetapi memastikan produksi berjalan, target tercapai, biaya terkendali, tata kelola terjaga, dan komunikasi ke investor tetap solid. Pasar umumnya menyukai perusahaan yang serius memperkuat struktur manajemen saat memasuki fase pertumbuhan. Itu dibaca sebagai sinyal kesiapan, artinya manajemen sadar bahwa fase berikutnya akan lebih kompleks, dan perusahaan perlu orang-orang tepat untuk menavigasi tantangan tersebut. Tentu saja penguatan manajemen tidak otomatis menjamin kinerja langsung melonjak. Tetapi pasar tidak selalu menunggu hasil akhir untuk memberi penilaian. Kadang sinyal kesiapan dan profesionalisme sudah cukup untuk membangun kepercayaan awal. Apalagi di sektor emas yang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari harga emas dunia, efisiensi produksi, kualitas cadangan, sampai disiplin operasional, semua itu membutuhkan tata kelola yang kuat. Jadi ketika emas bicara soal penguatan direksi dan komisaris, pasar akan membacanya bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai bagian dari fondasi pertumbuhan. Dalam bahasa sederhana, perusahaan seperti sedang mengatakan kepada investor, kami tidak hanya ingin tumbuh, tapi juga ingin tumbuh dengan struktur yang lebih siap. Dan tentu itu adalah pesan yang penting, terutama di pasar saat semakin selektif dalam menarik emiten sumber daya. Berita kelima, harga CPO turun 2 hari beruntun. Harga CPO pada Rabu 25 Maret 2026 kembali turun untuk hari kedua berturut-turut hingga pukul 15.46 waktu Indonesia Barat. Kontrak berjangka CPO di Bursa Malaysia derivatif tercatat melemah 1,19% ke level Rp4.483 Malaysia per ton. Yang menarik, tekanan terhadap CPO kali ini datang dari beberapa arah sekaligus. Pertama, ringgit Malaysia menguat. Kedua, harga minyak nabati di Dalian dan Chicago melemah. Ketiga, harga minyak mentah juga turun setelah muncul harapan soal potensi gencatan senjata di Timur Tengah. Bagi yang tidak mengikuti pasar komoditas setiap hari, mungkin muncul pertanyaan, kenapa harga minyak mentah bisa berpengaruh ke CPO? Jawabannya karena pasar energi dan pasar minyak nabati saling terhubung. CPO bukan hanya dipakai untuk kebutuhan pangan, tetapi juga terkait dengan biodiesel. Jadi ketika harga minyak mentah turun, dukungan terhadap permintaan biodiesel bisa ikut berkurang. Akibatnya, sentimen terhadap CPO juga ikut melemah.
Sementara penguatan ringgit membuat CPO menjadi relatif lebih mahal bagi pembeli dengan mata uang lain. Ini juga ikut menekan daya tarik harga. Lalu ketika harga minyak nabati lain ikut turun, tekanan terhadap CPO menjadi semakin besar karena pasar melihat ada pelemahan sentimen yang lebih luas dan kompleks di komoditas nabati. Selain itu, pelaku pasar juga masih cenderung menahan posisi sambil menunggu data ekspor untuk 25 hari pertama Maret. Ini penting karena data ekspor bisa menjadi petunjuk arah permintaan. Kalau ekspor kuat, tekanan harga bisa berkurang. Tetapi kalau ekspor lemah, pasar bisa menilai bahwa permintaan memang sedang tidak terlalu agresif. Bagi investor di saham-saham sektor sawit, kondisi seperti ini tentu perlu dicermati karena pergerakan harga CPO punya pengaruh langsung terhadap ekspektasi margin dan profitabilitas emiten perkebunan. Ketika harga CPO turun beberapa hari berturut-turut, pasar biasanya mulai menghitung ulang potensi pendapatan, terutama jika pelemahannya didorong faktor eksternal yang cukup kuat. Namun perlu diingat juga, pasar komoditas sangat dinamis. Harga bisa cepat berubah jika ada perubahan pada data ekspor, nilai tukar, kondisi cuaca, atau harga energi. Jadi pelemahan 2 hari beruntun ini memang memberi sinyal kehati-hatian, tetapi belum tentu menjadi tren panjang. Yang jelas dari berita ini kita melihat bahwa sektor komoditas, khususnya sawit, masih rentan terhadap sentimen global. Ini bukan semata-mata soal produksi di dalam negeri, tetapi soal bagaimana dua bergerak, mulai kurs, energi, geopolitik, dan arus perdagangan internasional. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.